Channel. Di sesi video perdana kali ini kita akan menelisik secara langsung sejarah mitos legenda di Nusantara. Bersama saya Alif Musafik, inilah Telisik Nusantara. Saya kali ini berada di Candi Penataran, kompleks candi terbesar di wilayah Jawa Timur yang beralamatkan di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, lebih tepatnya sebelah barat daya Gunung Kelut. Mari ikuti Telisik Nusantara. Berawal dari ketakutan seorang raja akan datangnya bencana, memutuskan membuat tempat pemujaan agar terhindar dari musibah bencana alam. Salah satunya untuk menangkal bahaya akibat letusan Gunung Kelut yang dapat merusak kawasan pemukiman dan pertanian penduduk setempat. Dibangun dari masa 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Kediri oleh Rahasringga, Singosari oleh Kertanegara, dan Majapahit oleh Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Inilah Candi Penataran atau disebut juga Candi Palah. Candi Penataran atau Candi Palah merupakan kompleks candi Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya periode pemerintahan Raja Sringga 1190 sampai 1200 pada sekitar abad ke-12. Uniknya, Candi Penataran digunakan pada masa Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan keterangan di Kitab Negara Kertagama. Dalam Kitab Negara Kertagama, candi ini disebut Candi Palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanannya keliling Jawa Timur. Para ahli arkeologi meyakini bahwa Candi Penataran dulunya dinamakan sebagai Candi Palah. Pembangunan pertama dapat dilihat dari adanya sebuah prasasti Jawa kuno yang bertuliskan mengenai upacara Sri Paduka Batara Palah tahun 1119 Saka atau 1197 yang berada di bagian selatan candi. Awalnya, tujuan dibangun Candi Penataran sebagai candi gunung untuk upacara pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut kala itu, serta difungsikan sebagai tempat ibadah yang masih digunakan pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Hal ini seperti diceritakan dalam Kitab Negara Kertagama bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi Candi Penataran untuk melakukan pemujaan terhadap Hyang Acalapat, perwujudan Siwa sebagai Girindra atau dewa penguasa gunung. Nama Girindra yang disebut-sebut dalam Negara Kertagama mirip dengan gelar Ken Arok saat menjadi Raja Singosari. Hal itu menimbulkan perdebatan di kalangan ahli bahwa Candi Penataran adalah tempat pendarmaan atau perabuan Ken Arok. Pasalnya, Girindra merupakan nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain Rajasa dan Waradana. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan Ken Arok. Kemudian pada tahun 1286 dibangun Candi Naga di kompleks Candi Penataran oleh penguasa terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Setelah runtuhnya Singosari, Candi Penataran tidak terawat. Baru
pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja kedua Majapahit, candi ini kembali mendapat perhatian. Pada periode Kerajaan Majapahit, Candi Penataran bahkan diresmikan sebagai candi negara yang diketahui kerap dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan Sunda abad ke-15 yang merekam perjalanan bangsawan Kerajaan Sunda bernama Bujangga Manik, Candi Pala disebut sebagai tempat belajar agama dan ziarah. Dalam catatannya, Bujangga Manik sempat tinggal sekitar setahun, kemudian pergi ke candi bercorak Hindu ini dimanfaatkan para peziarah untuk kebutuhan duniawi. Setelah sekian lama tidak terawat, pertama kali Candi Penataran ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Kompleks area penataran terdapat 3 bagian, yaitu area depan yang terdiri dari pintu gerbang utama candi, terbuat dari batu bata yang dijaga oleh 2 patung Dwarapala, sosok raksasa penjaga kuil. Dwarapala merupakan patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk manusia atau monster. Biasanya Dwarapala diletakkan di luar candi, kuil, atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Dwarapala biasanya digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, bergantung pada kemakmuran suatu kuil. Jumlah arca Dwarapala dapat hanya sendirian, sepasang, atau bahkan berkelompok. Berikutnya terdapat Balai Agung atau pendopo, sebagai tempat untuk pertemuan, tempat berkumpul saat berlangsung upacara di candi. Pendopo Agung terletak di barat laut atau kiri pelataran pertama. Bagian ini hanya memiliki hiasan yang mencolok adalah ukiran naga dan Dwarapala dengan posisi berdiri, serta Candi Brawijaya atau Candi Candra Sengkala yang memiliki angka bertuliskan 1291 Saka atau 1369 Masehi dengan relief surya, lambang kebesaran Mojopahit. Selanjutnya kita akan melihat Candi Angka Tahun. Disebut juga Candi Angka Tahun karena pada bangunan ini terdapat inskripsi angka tahun yang cukup jelas terlihat di atas ambang pintu. Inskripsi tersebut menunjukkan tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Di bagian Candi Angka Tahun terdapat sebuah arca Ganesha. Pada bagian tengah, para pengunjung akan menemui lagi sosok 2 arca Dwarapala dan sebuah bangunan candi naga serta beberapa pondasi batu bata. Dinamakan Candi Naga karena pada bangunan ini dikelilingi lilitan seekor naga yang disanggah oleh 9 orang. Relief pada Candi Naga menunjukkan prosesi Samudra Mantana, kisah pengadukan samudra. Ada 2 versi kisah Samudra Mantana ini, yakni berasal dari kitab Adiparwa lebih tua dan Tantu Pagelaran lebih muda. Kisah pertama mengisahkan dewa dan asura menarik naga yang melilit gunung untuk mencari amerta dari samudra. Kisah kedua mengisahkan para dewa menarik naga yang melilit gunung untuk memunculkan amerta. Pada bagian belakang terdapat bangunan dari candi utama
dengan posisi berada di tempat yang paling tinggi. Di antara yang lain dengan melewati sebuah pintu gerbang padu raksa dan dijaga oleh dua sosok dwarapala. Pada candi utama ini memiliki pepahatan relief yang menceritakan kisah Ramayana. Selain itu, ada juga sebuah prasasti Palah yang terdapat di bagian barat daya candi utama dan juga sebuah kolam ikan yang terletak di belakang candi dekat dengan aliran sungai. Selain struktur-struktur bangunan yang telah kita bahas bersama dulur, ada pula struktur bangunan di luar pokok dari kompleks Candi Penataran ini. Keduanya merupakan patirtaan, yakni Candi Pemandian Penataran dan Patirtaan Penataran Dalam. Patirtaan ini berada di belakang Candi Induk dengan posisi lebih rendah. Jadi, di masa lampau, peziarah turun ke tingkat yang lebih rendah atau bawah yang berupa kolam. Setelah sebelumnya mencapai Candi Induk yang merupakan tempat tertinggi kompleks candi, keberadaan patirtaan ini dikaitkan dengan tujuan akhir konsep ritual yang ada di masa itu, yakni Amerta yang merupakan buah dari laku agung sekaligus tempat penyatuan jiwa peziarah dengan dewa. Dulur, itulah tadi edisi Telisik Nusantara Candi Penataran Jawa Timur. Nantikan Telisik Nusantara edisi berikutnya hanya di Aligul Channel. Terima kasih.